Kenapa sih? Oh, ternyata timbulnya kontraksi ini yang menyebabkan sakit ya. Tuh. Gejalanya apa? Nyeri tekan, perut kembung, edem perut, kepala, rasa panas, gangguan penglihatan, ya sudah. Banyak masalahnya. Karena estrogen itu turun. Estrogen progesteron turun. Saat sel telur mau masak, maka sel telur ini estrogen progesteron akan meningkat seiring. Dan kalau terjadi pembuahan, sel telur estrogen sama progesteron ini akan meningkat terus. Kemudian dia akan turun saat digantikan oleh hormon plasenta. Nah, karena tidak ada pembuahan, maka estrogen progesteron ini berat turun. Di seluruh turunnya inilah menimbulkan gangguan prehead atau nyeri dan lain-lain tadi. Menstruasi tuh ya. Oleh karena itu kalau kita mau menstruasi, keluarnya banyak. Ada jerawat kayak aku lakatin menstruasi mesti jerawat ke sini ini timbul. Nah, karena peningkatan hormon estrogen mau menstruasi itu. Begitu tidak ada pembuahan dia luruh. Nah, pergantian hormon itulah menyebabkan berbagai macam masalah yang disebut gejala prehead, gangguan prehead. Tuh ya. Nih. Tuh, gejala fisik, gejala psikologis, tegang, uring-uringan, suka marah. Nah, perilaku tidak tenang lah. Ya karena hormon itu tadi. Ya. Tuh. Gangguan haid saat haid sendiri. Gangguan haid adalah perdarahan haid yang tidak normal. Dalam hal entah itu panjang siklus haid, lama haid, dan jumlah darah haid. Jadi gangguan haid itu bisa dilihat dari panjang siklus haid, lama haid, dan jumlah darah haid. Tuh. Nih. Fisiologi haid normal itu antara 25 sampai 35 hari. Nih ya. Maksudnya bagaimana? Siklusnya kurang dari 25 hari. Lamanya berarti sebelum 25 hari sudah men. Sebelum 25 hari sudah men. Yang satunya men saya itu panjang, tidak tentu. 2 bulan saya baru men. 40 hari saya baru men. Nah, berarti tidak normal. Berarti yang normal antara 25 sampai 35. 21 sampai 30 hari. Bisa. Estrogen dihasilkan oleh folikel dan korpus luteum. Tuh, peningkatan estrogen pada mid siklus maka akan menimbulkan LH.
corpus luteum ini, maka akan terjadi sekresi kurang lebih 14 hari. Tuh. Masih zoom. Ini sel telur keluar. Pas 14 hari sel telur keluar. Lah ini bisa maju 2 hari, bisa mundur 2 hari. Misalnya mennya tanggal 1, terus keluar darah tanggal 1, maka telur ini akan keluar tanggal 14, 15. Tuh. Ya. Nih. Kayak gitu. Itu pas tengah-tengah. Kemudian ternyata tidak terjadi pembuahan. Dalam 14 hari keluar tidak terjadi pembuahan. 1 hari masa hidup sel telur itu 1 hari. Maka dia akan terjadi proliferasi. Mati sel telur itu. Karena sel telur ini mati, maka estrogen itu akan turun dengan sendirinya. Nah, fase proliferasi turun menstruasi. Nah, itu sekilas tentang siklus haid. Nanti kalau kalian browsinglah siklus menstruasi, kalian akan ngerti. Kelainan siklus haid. Polimenore. Panjang siklus haid kurang dari 21 hari. Kurang dari 21 sampai 35. Polimenore, oligomenore. Panjang siklus haid lebih dari 35 hari. Saya dulu menstruasinya 40 hari sekali, 2 bulan sekali, berarti masuk di oligomenore. Tuh ya. Nah, nih. Contohnya macam-macam gangguan haid. Habis ini selesai ya. Sampai di gangguan haid. Amenore. Keadaan tidak terjadinya haid pada seorang wanita. Entah tidak haid itu karena hamil atau tidak haid karena dari sejak dulu. Oligomenore. Siklus haid memanjang, tadi sudah. Polimenore. Haid yang pendek, kurang dari 21 hari. Menorrhagia atau hipermenore. Perdarahan yang lebih banyak, lebih dari 8 hari. Hipomenore. Perdarahan haid yang lebih pendek atau kurang dari biasanya. Biasanya 5 hari, 7 hari. Tapi sekarang cuma 3 hari. Normalnya kan sekitar 7 hari atau ternyata cuma 3 hari. Itu namanya hipomenore. Metrorrhagia. Perdarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan haid. Misalnya apa? Saya menstruasinya tiap tanggal 5. Nah, tanggal 5, tanggal 10 selesai. Ternyata tanggal 17 saya menstruasi lagi. Nah, itulah yang namanya menstruasi di luar siklus atau metrorrhagia. Terus ya ditulis sampai sekian dulu ya. Gangguan menopause minggu depan. Wah, kerek. Kita lanjut saja ya. Nah, masih banyak ini. Waktunya ibu ngajar. Terus gangguan menopause. Dikatakan menopause bila mana? Perdarahan menstruasi berakhir.
untuk menggambarkan perdarahan menstruasi terakhir dalam kehidupan seorang wanita wis tuwek. Ya, jadi kalau orang itu sudah tidak menstruasi berarti sudah tua, Dik. Estrogen progesteronnya sudah nggak ada. Itu, ya. Nah, sebelum menopause itu ada periode premenopause. Nah, inilah yang muncul berbagai macam gejala. Sekitar umur 45. Kalau sudah menopause, orang itu sudah menerima keadaannya sudah tua. Sudah stabil lagi. Nah, saat premenopause inilah yang tidak stabil. Tuh ya. Premenopause adalah waktu di sekitar menopause saat perdarahan menstruasi tidak teratur. Nah, jadi kita masih menstruasi premenopause ini, tapi sudah menstruasi 2 bulan lagi enggak, menstruasi 2 bulan lagi enggak, dari menopause. Pasca menopause, waktu dalam kehidupan wanita setelah periode berhenti sama sekali. Skamen. Nah, banyak faktor menyebabkan menopause. Di samping sel telur kita itu sudah habis, yang kedua keadaan tubuh kita rentan. Entah itu penyakit atau apa. Tuh ya. Gejalanya orang yang mau mengalami menopause, hot flash, panas semua. Terasa panas sekali. Gejala psikologis, tidak percaya diri, fungsi seksual terganggu, gejala perkemian dan lain-lain. Tuh ya. Nah, itu menopause. PID, pelvic inflammatory disease. Wah, ini. Nah, infeksi pada alat genitalial bagian atas. Tuh. Proses penyakitnya dapat meliputi endometrium, tuba falopi, ovarium, myometrium. Tadi ada radang di panggul. Siapa yang dikenai ya? Satu gambar tadi. Satu gambar yang saya gambar tadi ini. Ini yang dikenai. Tuh, daerah ini. Ini dikenai semua itu. Itu PID. Ya. Nah, gejalanya ya nyeri abdomen pelvik, abdomen dan pelvik. Daerah pelvik tersebut terasa nyeri, keluhan lain bervariasi. Ya, tuh. Kriteria minimum untuk diagnosis nyeri gerak serviks, nyeri tekan uterus, nyeri tekan adnexa. Nah, kayak gitu. Ya. Kriteria tambahan. Apa? Terasa panas, suhu lebih dari 38, mengeluarkan cairan vagina, cek leukosit dalam jumlah yang banyak, laborat, kenaikan LED, laju darah, ini lab, protein reaktif meningkat, ini lab-labnya meningkat. Tuh. Kriteria diagnosa PID, bukti histopatologis endometriosis, biopsi. Ini SPOG bukan kita. USG transvaginal atau MRI memperlihatkan tuba menebal, penuh berisi cairan. Ini sudah bukan ranah kita cuma sekedar tahu. Hasil pemeriksaan laparoskopi yang konsisten dengan PID. Tuh ya. Ini. Sampai sekian. Ini besok. Screening untuk keganasan dan sistemik. Ini minggu depan ya. Yes. Kalian ada kosong lagi kapan? Selasa, Ibu. Selasa jam 10 gitu ya. Kemarin Selasa itu Ibu enggak masuk soal itu. Anaknya Ibu sakit. Ya sudah. Untuk sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.